Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah pelaksanaan ibadah haji tinggal menunggu beberapa hari lagi. Hanya saja di sini ada beberapa hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, silahkan dijaga supaya tetap menjaga kesehatan. Jangan terlalu banyak beraktivitas yang berlebih. Dan juga silahkan Bapak Ibu dijaga pola makannya. Kemudian juga jangan lupa silahkan diingat-ingat kembali tata cara ibadah hajinya. Umpama Bapak Ibu ada yang masih ragu-ragu atau belum paham, silahkan boleh bertanya ke Abah. Baik itu melalui Instagram, nama Instagramnya abahjojo.354, atau juga melalui YouTube-nya. YouTube Abah Jojo itu kan ada komentar, silahkan tanyakan. Ya, insya Allah kalau abahnya sehat, longgar, insya Allah akan dijawab. Dan ini pun yang di Instagram itu banyak sekali yang bertanya, khususnya bagi Bapak Ibu yang sedang berada di Mekah saat ini. Mungkin masih ada beberapa hal yang masih ingin ditanyakan. Kemarin itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Hanya saja, umpamanya sampai saat ini saya belum bisa menjawabnya, yang sabar karena yang masuk itu bukan 1-2 orang yang bertanya. Tapi insya Allah secepatnya akan dijawab. Selanjutnya Bapak Ibu, yang paling utama di sini saya akan mengingatkan. Mengingatkan bahwa yang namanya ibadah haji ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Dalam hadis dijelaskan, tamunya Allah itu ada 3. Orang yang berperang di sabilillah, kemudian orang yang haji dan orang yang umroh. Dan apabila mereka berdoa, maka Allah akan mengabulkan. Jadi itu keistimewaannya orang-orang yang menjadi tamunya Allah. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu manfaatkan pada saat hari Arafah. Karena pada saat hari Arafah itu merupakan hari yang mustajab dan waktunya panjang. Dimulai dari masuk waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Silahkan memperbanyak doa. Perbanyak terus diulang-ulang. Saya ingatkan seperti itu karena apa? Bapak Ibu yang namanya haji, khususnya nih haji yang reguler. Yang pertama, orang itu bisa melaksanakan ibadah haji, betul memang dipanggil oleh Allah. Tapi seseorang itu biasanya dia bisa berangkat haji, menabung sedikit. Ada juga yang dihajikan oleh anaknya atau keluarganya. Nah, tidak semudah itu Bapak Ibu bisa sampai ke Tanah Suci untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan daftar tunggunya juga cukup lama. Sangat disayangkan apabila Bapak Ibu tidak memaksimalkan ibadah pada saat hajinya. Nah, untuk itu saya ingatkan. Yang pertama tadi silahkan pada saat tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, dimulai masuk waktu zuhur sampai maghrib, manfaatkan untuk berdoa. Itu pesan saya, yang pertama. Yang kedua, pada saat Bapak Ibu di Muzdalifah, setelah sholat subuh, umpama sholat subuhnya di Muzdalifah, silahkan Bapak Ibu juga berdoa. Nabi pada saat itu melaksanakan sholat subuhnya di Muzdalifah dan setelah itu berdoa. Mustajab Bapak Ibu. Nah, kemudian pada saat di Mina, pada saat setelah melempar jumroh ula wusto, pada tanggal 11, 12, dan 13 atau hari tasyrik. Setelah melempar, Allahu Akbar. Sebanyak 7 kali di Tugu Ula. Silakan Bapak Ibu
melipir, kemudian berdoa menghadap ke Ka'bah. Posisikan. Silahkan bisa dilihat kota Mekah, sekitar Ka'bah itu insya Allah bisa terlihat yang namanya Tower Zam-Zam. Tower yang ada jamnya. Ya. Itu untuk memperkirakan Bapak Ibu berdoanya menghadap ke Ka'bah. Nah, begitu juga pada saat Bapak Ibu setelah melempar jumroh wusta. Silahkan mundur sedikit, kemudian silahkan berdoa. Itu mustajab Bapak Ibu. Dan biasanya jarang tahu Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingatkan, ada hadisnya, ada tuntunannya. Ya, berarti sudah 3 hal itu yang saya jelaskan. Nah, supaya diperbanyak doa. Tujuannya apa? Tujuannya ya, agar Bapak Ibu sepulang dari haji diampuni dosa-dosanya. Karena orang yang haji itu pahalanya pol Bapak Ibu. Ya, pahalanya surga. Diampuni dosa-dosanya, kemudian Allah akan memberikan balasan yaitu surga. Dan bagi orang yang haji, ya, nanti pada saat dia kepulangan dari hajinya setelah ada di tanah air, kalau dia hajinya mabrur, ada beberapa ciri-cirinya. Di antaranya, dia senang bersedekah makanan. Kemudian senang membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian bertutur kata yang lemah lembut yang baik. Senang menebar salam, senang silaturahim. Kemudian mempersungguh ibadahnya. Jadi setelah haji itu justru berubah. Mempersungguh ibadahnya dan menjauhi hal-hal yang haram-haram. Itu diantaranya ciri-ciri haji yang mabrur. Nah, dengan adanya peringatan dari Abah ini, ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan sehingga keinginan Bapak Ibu pada saat di tanah air ingin melaksanakan haji, berarti kan pas nyocoki supaya diampuni dosa-dosanya, dikabulkan doa-doanya, dan pulang kembali ke tanah air mendapatkan pahala haji mabrur. Tuh ya, zaman sekarang ini yang namanya handphone itu kan canggih-canggih. Bisa untuk membuat video, bisa untuk membuat foto-foto dan sebagainya. Di sini kembali saya mengingatkan. Silahkan Bapak Ibu barangkali ingin membuat video-video boleh. Ingin membuat foto-foto boleh. Abah boleh tidak di-share di media sosial. Boleh, yang penting niatkan karena ingin mensiarkan ya, agamanya Allah. Apabila Bapak Ibu ada niatan lain lebih baik jangan. Kenapa? Karena dapat menyebabkan timbulnya sifat ujub, timbulnya sifat riya. Ini saya ingatkan. Silahkan boleh, tapi ya, dibentengi hatinya. Ya silahkan diniatkan hatinya supaya gerentes bahwa mudah-mudahan dengan adanya video ini ya, banyak orang yang mau melaksanakan haji, tergugah hatinya. Tapi kalau hanya ingin supaya dilihat, ya, supaya dilihat oleh orang bahwa dia sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian ada rasa bangga, nanti sepulang dari haji, ingin dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Nah ini jangan sampai ada gerentes di dalam hati yang seperti itu. Syukur-syukur Bapak Ibu, umpamanya hatinya ini sulit, kan yang namanya menoto hati juga butuh perjuangan, butuh latihan Bapak Ibu. Tidak semudah itu yang namanya niat karena Allah. Terkadang orang itu dari awalnya sudah baik, niatnya karena Allah. Di perjalanannya, di tengah-tengahnya bisa saja berubah. Karena pamer, karena ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji, dan lain sebagainya. Nah di sini saya ingatkan. Ingat, biayanya sudah besar, nunggunya sudah lama. Tidak semua orang dipanggil untuk bisa melaksanakan haji. Silahkan Bapak Ibu atur hatinya agar segala aktivitas Bapak Ibu dari mulai awal sampai akhir niatkan karena ingin mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah. Itu ya. Nah, adapun umpamanya Bapak Ibu ingin
agar terjaga ibadahnya dari sifat pamer, dari sifat ujub. Ya silahkan, tidak perlu membuat video-video, tidak perlu disebar-sebar. Ya, jadi ada dua hal di sini. Kalau sekiranya hatinya tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa membentengi, apa maksudnya membentengi agar tidak timbul sifat riaknya? Ya silahkan, lebih baik ibadahnya secara diam-diam saja. Allah lebih senang kepada hambanya yang di dalam melaksanakan ibadahnya itu sembunyi-sembunyi. Allah itu lebih senang. Hanya saja saya tidak membatasi apabila Bapak Ibu ingin juga umpama diperlihatkan pada saat hajinya dan lain sebagainya kepada orang lain. Yang penting Bapak Ibu niatkan bahwa apa yang di-share tersebut berharap Allah akan memberikan pahala buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan orang tertarik untuk niat haji, niat umroh, niat ibadah ke tanah suci. Supaya niatkan, tancapkan dalam hatinya gerentes supaya video ini bisa berpahala ya Allah, supaya bisa mendapatkan pahala jariah. Boleh. Hanya saja tidak semudah itu prakteknya Bapak Ibu. Harus betul-betul selalu ya, dijaga hatinya agar selalu istiqomah dalam niat karena Allah. Ya. Jadi dalam hal ini untuk membuat video-video, foto ya dipersilahkan, yang penting jangan sampai Bapak Ibu salah niat. Kemudian untuk Bapak Ibu yang senang umpamanya membuat video atau foto, di sini saya berpesan juga ya, jangan sekali-kali Bapak Ibu membuat video atau memfoto para petugas. Baik itu kepolisian ya ataupun tentaranya ya. Jangan dibuat video atau foto karena tempo hari ada, padahal dia itu tidak membuat foto atau video tentara yang sedang ngatur ya. Dia itu seolah-olah terlihat oleh tentaranya itu dia memvideokan, kemudian dia manggil tentara yang lain, menyergap, diambillah handphonenya itu ya. Jadi di sini saya mengingatkan karena memang ada kejadian seperti itu. Jangan pada saat tentara sedang bertugas atau ada kepolisian lagi ngatur dan lain sebagainya, ya jangan sesekali dibuat atau di foto dan lain sebagainya. Itu ya. Ini hanya sebagai saran karena memang kejadiannya ya belum lama kemarin waktu bulan Ramadan. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah ada niatan ingin melaksanakan ibadah haji, ya khususnya mungkin daftar tunggu yang 2024, ini kan mungkin waktu masih panjang ya, insya Allah masih panjang, masih ada 1 tahun ya. Jangan lupa silahkan memperdalam ilmu manasik hajinya. Silahkan dibuka-buka video-video Abah. Caranya bagaimana Abah? Caranya pertama diklik dulu tulisan subscribe-nya. Setelah itu silahkan diklik juga gambar Abah Jojonya. Kemudian setelah keluar semua tuh video-video, silahkan ditekan, ya, diklik video. Ya, ada tulisan video, ada short. Nah, silahkan videonya. Pilih tuh, ya Bapak Ibu yang mana yang dibutuhkan. Ada yang khusus menerangkan haji, ada yang khusus menerangkan umroh. Silahkan pelajari dari sekarang. Tujuannya apa? Tujuannya nanti pada saat Bapak Ibu berangkat haji tahun depan sudah memiliki tadi ilmunya. Jadi pada saat nanti pelaksanaannya tinggal panen pahala. Tidak bingung, tidak hanya ikut-ikutan. Karena apa? Yang namanya ibadah itu harus jelas Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelum beramal harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Itu ya. Dan apabila ya Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh pun demikian. Silahkan banyak video-video saya yang menjelaskan tentang ibadah umroh. Dan juga silahkan barangkali Bapak Ibu yang masih bingung. Saya ini ada biaya ingin umroh. Tapi bingung bagaimana caranya ya. Khawatir umpamanya terjadi sesuatu. Tidak berangkat dan lain sebagainya umpamanya. Terus kemudian bingung bagaimana ya caranya. Prakteknya juga tidak mengerti dan lain sebagainya, boleh hubungi
Ya. Manajemen Abah Jojo. Umpama ingin ikut bareng di bulan November, insya Allah saya bersama rombongan akan melaksanakan ibadah umroh di bulan November selama 12 hari. Nanti insya Allah saya akan jelaskan di deskripsinya ya mengenai keberangkatannya ya dan lain-lainnya ya. Silahkan. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan haji maupun ibadah umroh. Abah doakan ya, mudah-mudahan yang akan melaksanakan haji tahun ini Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekuatan, kemudahan, keselamatan, kelancaran, kebarokahan, dan mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan bisa mendapatkan pahala haji mabrur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit dulu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.